Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai global marketplace, ya, lingkungan pasar global. Topik ini penting untuk dipelajari oleh mahasiswa yang belajar bisnis, dan tentu saja penting juga bagi para pelaku bisnis, ya, karena kita sekarang hidup di dunia yang semakin terintegrasi, sekat-sekat, batas-batas antar negara itu semakin kabur, ya, globalisasi semakin intens, sehingga sebagai mahasiswa yang belajar bisnis dan juga pelaku bisnis, ya, perlu untuk mengetahui dasar-dasar dari pengetahuan mengenai global marketplace, ya, lingkungan pasar global. Nah, seperti sebelumnya, materi pada kesempatan kali ini masih saya ambil dari buku Bovee and Thiel, ya, Business in Action tahun 2017. Sebelum kita diskusikan lebih jauh, seperti biasa, saya akan informasikan dulu apa tujuan pembelajaran dari chapter ini, dari bab ini. Yang pertama, diharapkan nanti setelah belajar chapter ini, saudara bisa menjelaskan kenapa kok negara-negara itu menyelenggarakan perdagangan, gitu ya, saling berdagang antara satu dengan yang lainnya, dan bagaimana perdagangan internasional itu diukur. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan setelah saudara selesai mempelajari chapter ini adalah kita sama-sama akan mendiskusikan nature dari konflik di bisnis global, ya, sifat dari konflik di bisnis global, termasuk di dalamnya kita akan mendiskusikan free trade, perdagangan bebas, dan apa saja intervensi yang umumnya dilakukan pemerintah dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, kita akan mengidentifikasi organisasi-organisasi utama yang memfasilitasi perdagangan internasional dan blok-blok perdagangan utama di dunia. Yang keempat, kita akan mendiskusikan kenapa kok penting, ya, memahami perbedaan budaya dan legal, ya, hukum di lingkungan bisnis global. Lalu yang kelima, kita akan mendiskusikan mengenai apa saja bentuk-bentuk aktivitas bisnis internasional, ya. Lalu yang terakhir, kita akan mendiskusikan pilihan strategik, ya, yang bisa diambil oleh perusahaan-perusahaan yang mau menembus pasar internasional atau pasar global. Nah, kita langsung ke learning objective yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama. Kita akan diskusikan kenapa kok negara-negara itu mengadakan perdagangan, ya. Dan kita akan berusaha memahami, ya, bagaimana perdagangan internasional itu diukur. Nah, kalau kita mengamati sejenak, ya, lingkungan di sekitar kita, coba mungkin saudara sekarang bisa berhenti sejenak, ya, mendengarkan video ini, coba di pause gitu, lalu saudara amati, ya, misal
laptop yang saudara gunakan, ya. Terus kemudian gadget yang saudara gunakan, handphone, ya, printer, ya kan. Ini saya coba mengamati di sekitar saya nih. Atau mungkin pakaian. Kalau kita amati lagi di luar, misal mobil, lalu motor misal ya. Coba saudara identifikasi kira-kira kalau dilihat dari mereknya produk-produk itu buatan mana gitu ya. Nah, dari situ saja kita bisa dengan mudah ya menyimpulkan bahwa kita memang betul-betul hidup ya. Kita tinggal di dunia di mana global marketplace itu memang eksis. Global marketplace itu memang nyata di hadapan kita ya. Ya tadi kita bisa lihat dari betapa banyak barang-barang yang ada di sekitar kita itu bukan berasal atau bukan diproduksi di Indonesia gitu kan. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa kok negara-negara itu, negara-negara yang memproduksi barang-barang kita tadi itu melakukan international trade gitu ya, perdagangan internasional. Nah, setidak-tidaknya ada 6 alasan. Yang pertama, negara-negara itu melakukan perdagangan internasional karena dia memang punya keunggulan di situ. Nah, jadi ada teori klasik yang namanya teori of comparative advantage. Ini menyatakan bahwa perdagangan itu terjadi karena negara-negara itu punya spesialisasi pada area-area tertentu, yang pada produk-produk tertentu ya, yang membuat produksi terhadap barang-barang tadi itu lebih efisien dibanding negara lain. Nah, negara-negara yang punya keunggulan tadi, yang punya spesialisasi tadi, itulah yang membuat negara tadi pada akhirnya memutuskan untuk menjual produknya atau jasanya ke negara lain gitu. Ya. Nah, itu alasan yang pertama. Nah, yang kedua, produsen-produsen atau negara-negara itu melakukan international trade itu karena mereka ingin memperluas pasarnya gitu ya. Jadi kayak misal produk-produk seperti Microsoft ya, Apple, Samsung gitu kan, itu kalau hanya memenuhi kebutuhan di negara tempat mereka berproduksi, tentu akan terlalu sedikit gitu ya, keuntungan yang mereka dapatkan. Di samping itu juga dengan sumber daya mereka yang begitu besar, akan ya quote and quote bahasa gampangnya eman-eman kalau hanya dijual di dalam negeri sendiri. Makanya mereka ingin memperluas pasarnya ya. Microsoft, saya pikir banyak dari saudara yang menggunakan produknya di laptop saudara ya kan. Samsung juga saya pikir banyak yang menggunakan, Apple ya dan sebagainya. Itu karena mereka ingin mengekspand marketnya, memperluas pasarnya. Itu alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga, kenapa kok perusahaan-perusahaan ya, bisnis-bisnis itu melakukan perdagangan internasional, itu karena mereka ingin mencapai apa yang disebut sebagai economies of scale ya.
Apa itu economies of scale? Economies of scale itu adalah suatu kondisi di mana produksi sebuah barang itu lebih efisien ya, lebih murah karena jumlah produksinya yang mencapai jumlah tertentu ya. Ya, kuantitasnya itu mencapai jumlah tertentu. Nah, ini bentuknya kurva U terbalik ya. Jadi ketika produksi sebuah barang itu sedikit, itu biaya produksinya akan banyak. Tapi ketika ditambah semakin banyak, pada titik tertentu itu akan murah gitu ya. Tapi kalau ditambahi lagi, itu akan menjadi mahal lagi. Nah, economies of scale itu ada di titik tertinggi dari kurva U terbalik tadi. Kurva U terbalik kan seperti gunung itu kan. Nah, puncaknya itu adalah economies of scale. Kayak kita kalau beli barang grosir ya, itu kan pasti harganya akan lebih murah karena lebih banyak. Nah, itu yang dimaksud dengan kenapa kok economies of scale itu bisa terjadi. Nah, sama ketika perusahaan itu memutuskan untuk menjual produknya ke luar negeri, itu karena dia ingin menjual produk yang mencapai titik tadi, economies of scale tadi. Kalau hanya menjual di dalam negeri, karena jumlahnya terbatas, itu masih tinggi biaya produksinya. Makanya dia ekspor, supaya jumlah yang dijual itu bisa semakin banyak dan mencapai titik economies of scale tadi. Nah, alasan yang keempat itu karena banyak konsumen di sebuah negara itu sebenarnya membutuhkan barang-barang ya maupun jasa yang tidak dijual di negerinya. Ya, seperti orang-orang Indonesia, orang-orang berduit di Indonesia itu kenapa kok suka sekali belanja di luar negeri? Itu karena salah satu alasannya karena barang-barang yang dia beli di luar negeri itu tidak dijual di Indonesia. Ya, tidak bisa dicari di Indonesia. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang melihat bahwa potensi pasar dari produknya di negara di sebuah negara itu besar, misal dia bisa pada akhirnya memutuskan untuk ya udah daripada orang-orang datang ke sini, mending saya aja yang jual ke sana gitu. Ya. Mungkin keuntungannya bisa lebih banyak kan gitu. Nah, itu alasan yang keempat. Yang kelima, kenapa kok perusahaan itu ingin atau mau melakukan international trade, itu karena dia pingin keeping up with customer, dia pingin berinteraksi dengan konsumen. Ya. Nah, yang terakhir ini sebaliknya, perusahaan itu pingin melakukan aktivitas internasional, perdagangan internasional karena pesaingnya juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi nggak mau kalah. Ya, Nike melakukan perdagangan internasional karena pesaingnya Adidas juga melakukan hal yang sama. Contohnya seperti itu. Ya, Uniqlo melakukan perdagangan internasional karena H&M juga melakukan hal yang sama. Ya, jadi itu alasan yang keenam. Ya, jadi tadi kita sudah bahas ya 6 alasan kenapa negara dan perusahaan itu melakukan perdagangan internasional. Nah, kemudian kita akan bahas bagaimana perdagangan internasional itu diukur ya. Perdagangan internasional pada level negara itu diukur. Ya, ini penting kita untuk mempelajari ukuran-ukuran tingkat perdagangan nasional di sebuah negara
untuk melihat kinerja sebuah negara dalam aspek perdagangan internasional ya. Ketika sebuah negara itu perdagangan internasionalnya bagus ya kinerjanya, maka kita bisa simpulkan bahwa negara itu punya kinerja ekonomi yang baik gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara mengukurnya? Ada 2 indikator setidak-tidaknya yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah neraca perdagangan atau balance of trade, dan yang kedua adalah neraca pembayaran atau balance of payments. Balance of trade atau neraca perdagangan itu adalah total nilai dari produk yang diekspor sebuah negara dikurangi total nilai yang diimpor oleh total nilai produk yang diimpor oleh sebuah negara pada jangka waktu tertentu. Nah, ketika nilai ekspor yang dilakukan oleh sebuah negara itu melebihi nilai impornya, maka bisa disebut bahwa negara tersebut mempunyai neraca perdagangan yang positif, atau istilah lainnya adalah trade surplus ya. Nah, sebaliknya kalau nilai impornya lebih besar dibanding nilai ekspornya, maka kita bisa simpulkan bahwa negara tersebut mengalami trade deficit. Nah, negara yang kinerja perdagangan internasional baik itu umumnya memiliki trade surplus ya gitu. Nah, ukuran yang kedua adalah balance of payments atau dikenal di Indonesia sebagai neraca pembayaran, yaitu jumlah keseluruhan dari pembayaran yang diterima oleh sebuah negara dari negara lain dikurangi jumlah total pembayaran yang dikeluarkan oleh negara tersebut ke negara lain gitu ya. Nah, selanjutnya kita perlu untuk memahami mengenai foreign exchange rates ya. Jadi ketika perusahaan asal Indonesia ya mengekspor produknya ke Amerika katakanlah, maka akan ada transaksi pertukaran mata uang menggunakan mata uang yang disepakati ya. Ini yang disebut dengan foreign exchange ya. Jadi misalnya disepakati ekspor itu dibayar menggunakan US dollar misalnya. Nah, maka di situ ada foreign exchange. Nah, berapa dolar yang harus dibayar atau yang harus diterima oleh perusahaan Indonesia tadi dibandingkan dengan nilainya dalam rupiah, itu yang disebut dengan exchange rate gitu ya. Nah, jadi untuk bisa mengetahui tentu saja kita harus tahu kursnya ya. 1 dolar itu berapa rupiah gitu ya. Nah, nanti tinggal dikalikan. Nah, banyak negara di dunia itu yang menggunakan sistem floating exchange rate, di mana nilai tukar atau nilai dari sebuah mata uang itu fluktuasi ya, merespon permintaan dan penawaran terhadap
mata uang tersebut. Nah, karena permintaan dan penawaran terhadap mata uang itu kan dinamis sekali ya, berubah setiap waktu, maka nilai tukar dari mata uang tersebut itu akan secara dinamis juga berubah-ubah gitu ya. Nah, kadang sebuah mata uang itu nilai tukarnya menguat, kadang melemah gitu. Misalnya rupiah terhadap dolar, kadang nilai tukar rupiah terhadap dolar itu menguat ya, di mana dolar itu semakin murah ya, dan kadang nilai tukar rupiah terhadap dolar itu melemah, yaitu ketika dolar itu semakin mahal ya. Katakanlah misal sebelumnya 1 dolar itu 15.000, kemudian dalam waktu sehari nilainya turun menjadi 14.800. Itu berarti rupiah menguat terhadap dolar. Nah, sebaliknya ketika sebelumnya 15.000, lalu kemudian dalam satu hari dolar harganya menjadi 15.100, katakanlah, itu berarti rupiah melemah terhadap dolar. Nah, cuma kita perlu hati-hati ya, sebagai orang yang belajar bisnis dan pelaku bisnis ya, bahwa ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar katakanlah itu menguat, itu tidak serta-merta akan menguntungkan semua pihak di Indonesia. Nah, ilustrasinya bisa dilihat di gambar ini ya. Jadi bahwa tadi kan saya cerita mengenai bahwa ketika rupiah menguat itu ada beberapa pihak yang diuntungkan, tapi ada juga yang dirugikan. Demikian juga ketika rupiah itu melemah, ada beberapa aktivitas yang diuntungkan, ada beberapa aktivitas yang dirugikan. Nah, di sini dicontohkan dolar, tapi kita bisa switch ke rupiah. Misal yang pertama, ketika rupiah itu menguat, maka warga Indonesia yang ingin melancong ke luar negeri itu perjalanannya bisa lebih murah. Lalu kemudian ketika perusahaan Indonesia ingin melakukan ekspansi ke atau investasi ke luar negeri, itu akan lebih murah. Nah, namun di sisi yang lain, ketika perusahaan Indonesia itu ingin melakukan ekspor, maka bagi negara tujuan ekspor itu produk Indonesia akan terasa lebih mahal. Misalnya rupiah menguat terhadap dolar, maka ketika pengusaha asal Indonesia ingin ekspor produknya ke Amerika, bagi orang Amerika produk Indonesia itu akan dipersepsikan harganya lebih mahal gitu. Nah, lalu dari sisi barang yang masuk ke Indonesia, maka para pengimpor di Indonesia ketika rupiah menguat terhadap dolar itu, dia akan biaya impornya lebih kecil ya, lebih murah. Kemudian contoh lainnya yang merugikan misalnya karena lebih murah tadi, maka para pengimpor tadi harus bersaing dengan harga yang murah di Indonesia ya, karena sama-sama impornya murah, maka dia akan menjual dengan harga yang murah, bersaingnya dengan harga yang murah. Lalu ketika para turis dari Amerika ingin berkunjung ke Indonesia, maka dia akan mempersepsikan mahal, sehingga ada kemungkinan turis-turis dari Amerika ke Indonesia akan menunda kunjungannya. Demikian juga dengan investor ya dari Amerika yang ingin masuk ke pasar modal di Indonesia, itu akan kemungkinan menunda karena persepsinya lebih mahal. Nah, terus kemudian
ketika rupiah melemah, itu yang terjadi sebaliknya. Ya, ketika rupiah melemah terhadap dolar, orang Indonesia yang ingin berpergian ke Amerika, perjalanannya akan lebih mahal, ekspansi dan investasi juga lebih mahal, tapi pengusaha Indonesia yang ingin ekspor ke Amerika, itu oleh orang Amerika akan dipersepsikan lebih murah. Nah, sebaliknya, dari sisi impor, orang Indonesia yang mau mengimpor harganya akan mahal ya. Itu bisa menyebabkan inflasi, terus kemudian keuntungannya karena impornya mahal maka dia bisa bebas dari tuntutan untuk menjual harga itu murah. Terus pelancong dari Amerika akan ter-encourage ya, akan terdorong untuk ke Indonesia karena tadi lebih murah. Begitu juga dengan investor dari Amerika akan cenderung lebih termotivasi untuk menginvestasikan dananya di pasar modal karena dolar lebih kuat dibanding rupiah. Nah, itu lalu kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua. Kita akan mempelajari sifat dari konflik di dalam bisnis global. Termasuk di dalamnya kita juga akan mempelajari apa itu free trade ya, perdagangan bebas, dan apa umumnya intervensi yang dilakukan pemerintah pada perdagangan internasional. Jadi prinsipnya seperti perusahaan ya di level domestik yang bersaing mencari pelanggan ya, maka di level negara itu juga berusaha untuk melindungi perusahaan-perusahaan ya di negaranya masing-masing. Nah, ketika tiap negara punya tujuan yang sama, maka disitulah terjadi konflik ya antar negara. Konflik itu jangan dibayangkan perang gitu ya. Ya, termasuk konflik itu ya konflik perdagangan ya. Nah, nanti kita akan lihat apa saja bentuk upaya perlindungan yang dilakukan oleh negara, intervensi yang dilakukan oleh negara untuk melindungi bisnis di negaranya, untuk melindungi perusahaan-perusahaan di negaranya. Nah, ada pakar-pakar ya, ada pelaku-pelaku bisnis, ada negara-negara yang berpandangan bahwa idealnya sebuah negara itu, idealnya sebuah perdagangan antar negara itu bebas ya. Idealnya yang terjadi itu adalah perdagangan bebas. Ini seperti aliran kapitalisme ya yang kemarin kita sudah bahas. Jadi mestinya perdagangan yang terjadi antar negara itu bebas dari intervensi pemerintah gitu ya. Nah, meskipun banyak yang beranggapan bahwa free trade itu adalah solusi yang terbaik, tapi pada kenyataannya ada juga yang melakukan kritik terhadap gagasan tersebut ya. Kalau yang mendukung itu ya berpandangan bahwa free trade itu bisa menghasilkan kesejahteraan gitu ya. Bagi yang menentang free trade itu dianggap tidak adil ya, karena banyak bisnis-bisnis kelas menengah ke bawah, kelas menengah kecil itu yang tidak bisa bersaing ya. Jadi ini perbedaan pandangan mengenai free trade. Nah, karena tadi ya banyak yang menganggap bahwa free trade itu bukanlah solusi yang terbaik, maka pada kenyataannya banyak negara-negara itu yang melakukan intervensi ya terhadap perdagangan internasional. Bahkan Amerika sekalipun yang dikenal sebagai negara paling bebas, negara paling kapitalis, negara yang paling
getol mengupayakan free trade, dia sendiri juga sebenarnya dalam derajat tertentu itu pemerintahnya juga melakukan intervensi. Ya. Nah, aktivitas intervensi ini seringkali disebut dengan proteksionisme, yaitu upaya melindungi bisnis di sebuah negara oleh pemerintah di negara tersebut. Nah, apa yang bisa dilakukan atau apa yang umumnya dilakukan oleh negara-negara dalam melindungi bisnis di sebuah negara? Yang pertama bisa dengan kebijakan tarif, ya, yaitu memberikan pajak atau memberikan beban biaya bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengimpor atau ingin menjual produknya ke sebuah negara. Ya, misalnya Indonesia, pemerintah Indonesia itu bisa misalnya memberikan pajak terhadap beberapa produk dari luar negeri. Tujuannya apa? Untuk melindungi produsen-produsen di dalam negeri yang memproduksi barang yang sama. Itu. Bentuk yang lain bisa jadi menggunakan kuota impor, yaitu membatasi jumlah impor terhadap suatu produk tertentu. Ya. Misal impor daging, ya, dibatasi, impor kedelai, ya, dan beberapa produk-produk yang lain. Itu juga dilakukan dalam rangka melindungi produsen-produsen atau bisnis-bisnis di dalam negeri. Kemudian ada yang ketiga yaitu embargo, yaitu sanksi perdagangan bagi negara-negara tertentu atau bagi produk-produk tertentu. Misalnya Indonesia beberapa masa yang lalu itu sempat diembargo produk sawitnya oleh negara di European Union, ya, di Uni Eropa, ya, atau misalnya Iran, ya, itu diembargo oleh beberapa negara yang merupakan lawan politiknya, misalnya, ya, Korea Utara, ya, itu diembargo misalnya oleh beberapa negara yang merupakan lawan politiknya. Artinya negara tersebut tidak mau menjual produknya ke Korea Utara atau ke Iran. Nah, bisa juga intervensi itu bentuknya adalah restrictive import standard. Jadi pemerintah berusaha membatasi barang yang masuk ke negaranya dengan cara menetapkan standar tertentu bagi produk-produk tertentu. Misalnya di Indonesia mainan anak-anak itu harus memenuhi SNI, ya, Standar Nasional Indonesia. Nah, ini dilakukan salah satunya untuk membatasi membanjirnya mainan-mainan anak dari Cina, gitu. Ya. Jadi untuk melindungi produsen mainan di Indonesia, ya, membatasi impor mainan dari Cina dan melindungi konsumen, ya. Jadi konsumen terhindar dari produk-produk yang mengandung zat-zat berbahaya, katakanlah seperti itu. Lalu kemudian subsidi ekspor ini dilakukan untuk mendorong kinerja ekspor dari produk-produk tertentu di sebuah negara. Ya, di Indonesia misalnya kemarin belum lama sebuah produk karoseri bis di Ungaran, ya, Laksana, itu mendapatkan pemotongan biaya atau bahkan dibebaskan, ya, dari biaya impor bahan baku. Jadi ada kebijakan di Bea Cukai itu menghapuskan biaya impor bahan baku untuk produk tujuan ekspor. Jadi
Laksana itu memproduksi bis-bis yang tujuannya ekspor ke Bangladesh, ke India kalau nggak salah ya. Nah, karena tujuannya ekspor, maka ketika Laksana ini mengimpor bahan baku dari luar negeri itu dibebaskan. Ya. Nah, itu contoh bagaimana pemerintah mendorong ekspor. Ya. Nah, kebijakan yang terakhir yang bisa dilakukan yaitu dumping. Ya, ini dulu terkenal Cina itu ya melakukan dumping, yaitu menjual produk di luar negeri semurah-murahnya gitu. Ya, ini bisa jadi kebijakan pemerintah karena ingin mendorong ekspor produk atau di sisi lain juga produksinya di dalam negeri berlebihan. Nah, itu ya bentuk-bentuk intervensi. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang ketiga. Kita akan mengidentifikasi organisasi-organisasi utama yang memfasilitasi perdagangan internasional dan juga beberapa blok perdagangan ya. Nah, ini organisasi yang memfasilitasi international trade ya, mulai dari WTO, World Trade Organization. Ini adalah forum permanen untuk menegosiasikan, mengimplementasikan dan mengawasi perdagangan internasional ya, dan juga menjadi mediator penengah ketika terjadi perselisihan perdagangan antar negara-negara anggotanya. Ya, kalau ada sebuah negara yang merasa dirugikan akibat kebijakan negara lain, ya, itu bisa diselesaikan melalui WTO ini. Selanjutnya ada IMF, International Monetary Fund. Tujuan utamanya adalah atau fungsi utamanya adalah memonitor atau mengawasi perkembangan keuangan global. Selain itu, IMF ini juga menawarkan saran-saran teknis ya untuk membantu negara-negara anggotanya mengelola ekonominya lebih efektif ya. Selain itu, IMF yang sering kita ketahui juga, dia juga menyediakan pinjaman jangka pendek ya bagi anggota-anggotanya. Termasuk Indonesia dulu ketika krisis moneter 98 itu juga termasuk mendapatkan pinjaman jangka pendek ya dari IMF ini. Meskipun itu pada akhirnya dikritik oleh banyak orang ya karena kemudian kita dalam tanda kutip terjerat begitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah World Bank atau Bank Dunia. Ini adalah kelompok dari atau gabungan dari 5 institusi keuangan yang tujuan utamanya adalah mengurangi tingkat kemiskinan di dunia. Selain itu, tujuannya juga untuk meningkatkan pendapatan dari orang-orang miskin di setiap negara ya. Nah, itu semua dilakukan dalam rangka meningkatkan kemakmuran ya bagi setiap orang itu. Nah, trading blocks ya, blok-blok perdagangan ini ada beberapa contohnya di sini, mulai dari Uni Eropa ya, anggotanya tentu saja dari Eropa, lalu kemudian NAFTA ya, ASEAN yang kita ikut di dalamnya, kemudian APEC ya, GAFTA ya, saudara bisa lihat di situ anggota-anggotanya. Nah, apa tujuan dari trading blocks ini? Tujuannya adalah untuk menghindari hambatan-hambatan dalam melakukan perdagangan internasional antara anggota-anggota negaranya, gitu ya. Antara negara-negara anggotanya, sorry. Jadi seperti di ASEAN kemarin kita sempat ramai membahas tentang masyarakat ekonomi ASEAN ya, itu salah satu tujuannya ya untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan antar negara, termasuk tadi ya mengurangi intervensi-intervensi pemerintah gitu. Karena tadi ada beberapa yang beranggapan bahwa free trade itu adalah jalan terbaik untuk mencapai kemakmuran. Ya, gitu. Nah, kita sampai di tujuan pembelajaran yang keempat. Kita akan mendiskusikan mengenai pentingnya memahami perbedaan kultural dan legal dalam lingkungan bisnis global.
Kalau kita bicara budaya, kita bisa memahaminya sebagai keyakinan ya, sikap, nilai ya, norma-norma yang itu dipahami secara luas oleh sebuah anggota masyarakat. Budaya sebuah negara ya berarti nilai-nilai, sikap ya, perilaku, norma-norma yang dianut oleh sebagian besar atau mayoritas masyarakat di Indonesia ya. Nah, memahami perbedaan budaya bagi seorang pelaku bisnis, terutama yang berorientasi pada perdagangan internasional, ini adalah sebuah keniscayaan gitu. Karena ketika sebuah perusahaan ingin melakukan perdagangan internasional ke negara lain, itu keberhasilan ekspansinya salah satu faktor yang menentukan adalah budaya ya. Contohnya misal Starbucks ya, ketika dia berusaha membuka gerai-gerai di Italia, dia pikir akan sukses, akan berhasil karena ngopi itu adalah budaya yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Italia. Tapi nyatanya ketika Starbucks masuk ke Italia, ini banyak dijadikan contoh kasus ya, ternyata gagal gitu. Nah, setelah diselidiki ternyata budaya minum kopi orang-orang Italia itu berbeda dengan budaya ngopi ala Starbucks itu. Kalau Starbucks itu kan kopinya kopi-kopi kekinian, katakanlah gitu ya dalam tanda kutip. Ya. Nah, sementara orang-orang Italia itu memandang ngopi itu sebagai sebuah aktivitas yang tradisional gitu ya. Nah, nggak ketemu, nggak match nih nilai budayanya. Nah, ini contoh. Makanya tadi penting untuk memahami budaya. Nah, begitu juga dengan hukum yang berlaku di sebuah negara ya. Kita harus tahu filosofi hukum di negara-negara yang akan kita tuju sebagai target market gitu ya. Kita juga harus tahu peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara tersebut ya, yang mengatur bisnis yang terkait dengan bisnis kita gitu. Ya, jangan sampai ketika kita atau ketika pelaku bisnis itu melakukan perdagangan internasional di sebuah negara, ternyata aktivitas-aktivitas bisnisnya bertentangan dengan hukum yang berlaku di sana. Ini akan menimbulkan kesulitan tentu saja. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran yang kelima, kita akan berusaha mendiskusikan beberapa aktivitas bisnis internasional yang utama. Kita bisa lihat di sini ada 5 bentuk aktivitas internasional bisnis, mulai dari impor dan ekspor, kemudian lisensi, lalu kemudian franchise, lalu ada strategic alliance dan joint venture, dan yang terakhir adalah foreign direct investment. Kita mulai dari impor ekspor ya. Ini yang paling sederhana dan risikonya paling rendah. Jadi ketika sebuah perusahaan ingin memulai kiprahnya di tingkat internasional, itu ekspor bisa menjadi salah satu cara ya untuk mengawalinya. Apalagi dengan semakin tergantungnya masyarakat itu dengan online marketplace ya, ekspor itu bisa menjadi salah satu cara yang paling mudah dan risikonya paling rendah. Kita tahu kalau saudara coba belanja
di Shopee misalnya ya, Lazada, itu beberapa produk yang dijual di sana itu sebenarnya diimpor dari negara lain ya, ada yang dari Cina dan sebagainya. Ya, itu bentuk paling mudah dari international business activity. Ada juga yang menggunakan agen ya, jadi menjual produknya ke luar negeri lewat agen-agen ya. Ada juga yang menjual dengan cara mengikuti pameran-pameran di luar negeri ya. Itu beberapa pilihan cara ketika memilih aktivitas ekspor. Yang selanjutnya adalah lisensi ya. Seperti misalnya Yakult ya yang dijual di Indonesia itu lisensinya dari Jepang misalnya. Kemudian mobil-mobil yang dijual oleh Toyota Astra Indonesia misalnya itu mendapatkan lisensi dari Toyota di Jepang misalnya. Aqua Danone misalnya air minum yang air minum dalam kemasan yang mungkin saudara sering beli itu juga berada di bawah lisensi Danone gitu. Jadi lisensi itu prinsipnya adalah memberikan hak ya kepada produsen di sebuah negara untuk memproduksi dan atau menjual produknya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah franchise internasional, yaitu memberikan hak kepada sebuah bisnis di negara tertentu untuk menjual produk ya dari perusahaan franchisor, perusahaan yang memberikan franchise, termasuk menggunakan seluruh sistem produksi atau sistem penjualan yang dimilikinya, termasuk bahan bakunya gitu. Contohnya yang paling gampang ya yang saudara sering kunjungi misalnya McD ya, KFC ya, itu adalah beberapa bisnis di Indonesia yang menggunakan franchise dari luar negeri gitu. Lalu selanjutnya ada strategic alliance atau joint venture, yaitu kalau strategic alliance itu kerjasama jangka panjang sebuah bisnis dengan perusahaan lokal. Ya, kalau joint venture itu sama-sama mendirikan bisnis dengan perusahaan lokal, gitu, atau partner lokal. Gojek misalnya dia melakukan strategic alliance dengan perusahaan lokal di Vietnam, di Thailand ya untuk mengembangkan Gojeknya Vietnam dan Gojeknya Thailand gitu. Nah, yang terakhir adalah foreign direct investment. Ini bisa dilakukan dengan cara membeli perusahaan investor dari Amerika misalnya membeli perusahaan di Indonesia, atau bisa jadi dia betul-betul membuat perusahaan baru di Indonesia. Ya, saya pikir ini banyak contohnya, misalnya ada beberapa perusahaan garmen di Semarang, perusahaan konveksi yang itu adalah FDI, foreign direct investment dari investor-investor dari luar negeri. Ya, ada juga yang membeli ya perusahaan dari Indonesia. Indosat misalnya itu dibeli oleh perusahaan dari luar negeri. Ya, terakhir dari Qatar kalau nggak salah yang memiliki ya. Gitu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk aktivitas bisnis internasional. Yang terakhir kita akan mendiskusikan pilihan strategik yang perlu dipertimbangkan sebelum memasuki pasar internasional. Yang pertama ada strategi di level organisasional, yang kedua ada strategi di level fungsional. Kalau di level organisasional ada 3 pilihan ya. Yang pertama multi domestic strategy maksud saya.
yaitu strategi melakukan ekspansi internasional ya, di mana perusahaan asal itu memberikan kewenangan penuh atau kebebasan penuh kepada perusahaan atau perusahaan lokal ya untuk mengelola bisnisnya gitu. Jadi misalnya perusahaan asal Amerika ya membuka cabang di Indonesia, tapi pengelolaan perusahaan cabang Indonesia ini diserahkan sepenuhnya kepada manajer atau manajemen yang bisa jadi dari Indonesia juga gitu ya, untuk mengelola bisnisnya itu secara betul-betul independen gitu ya. Jadi kebijakannya tidak harus mengikuti kebijakan dari perusahaannya yang asli Amerika tadi gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kebalikannya ya, global strategy, yaitu melakukan ekspansi ke pasar internasional ya, membuka cabang katakanlah di negara lain, tapi pengelolaannya harus mengikuti standar, mengikuti panduan dari perusahaan yang ada di negara asal. Nah, yang ketiga ini adalah perpaduan antara keduanya, yaitu transnational strategy. Dia pada level tertentu itu kebijakan-kebijakannya harus mengikuti kebijakan negara asal ya, headquarters seringkali disebut seperti itu. Tapi pada level-level tertentu itu juga diberikan kebebasan ya bagi perusahaan cabangnya itu untuk memberikan atau untuk melakukan tindakan yang custom ya, yang disesuaikan. Nah, lalu strategi di level fungsional ini ada beberapa dimensi, bisa dilihat dari produknya, layanan pelanggan, promosi, penentuan harga, atau pengelolaan SDM-nya. Dari sisi produk, pilihannya antara melakukan standarisasi atau customisasi. H&M misalnya itu salah satu yang memutuskan untuk melakukan standarisasi. Jadi produk H&M yang dijual di Indonesia maupun di Singapura itu produknya sama gitu. Ya, tapi ada beberapa produk lain yang di customize ya, disesuaikan dengan nilai-nilai atau peraturan di negara tujuan. Misalnya mobil ya, mobil Suzuki Baleno, New Baleno misalnya, yang dijual di Indonesia itu kan impor dari India. Nah, tapi Baleno yang dijual di Indonesia itu tentu sudah dikustomisasi dengan peraturan yang ada di Indonesia. Misalnya setirnya di kanan ya. Nah, Baleno yang dijual di Amerika beda lagi, setirnya di kiri. Katakanlah seperti itu. Kemudian customer support. Perusahaan ketika memutuskan untuk melakukan ekspansi internasional, dia harus mempertimbangkan apakah dia akan membuat layanan pelanggan di negara tujuannya. Ya, beberapa produk seperti mobil, komputer ya, produk-produk yang sophisticated ya, yang canggih-canggih, itu banyak konsumen yang tidak percaya untuk membeli produk itu kalau nggak ada layanan konsumen di negara tersebut. Misalnya konsumen dari Indonesia ingin beli produk dari Jepang, katakanlah Toyota. Nah, kalau di Indonesia itu nggak ada layanan pelanggan untuk Toyota, ya akan sedikit sulit bagi pelanggan dari Indonesia memutuskan membeli mobil itu. Nah, cuma kadang ini bisa jadi strategi. Kita ingat Xiaomi itu awal-awal masuk ke Indonesia nggak ada ya layanan pelanggannya di Indonesia. Tapi terus kemudian karena
biaya layanan pelanggannya itu nggak ada, dia bisa menjual produk dengan lebih murah. Ya, ini strategi juga sebenarnya. Promosi, apakah mau distandarisasi apa di customisasi? Tentu ini juga harus dipertimbangkan. Ketika perusahaan dari Amerika menjual produk ke Inggris, misal, mungkin bisa iklannya sama ya, antara yang di Amerika dengan di Inggris. Tapi kalau perusahaan Amerika menjual produk di Indonesia, iklannya pakai bahasa Inggris, ya siapa yang mudeng gitu kan? Ya. Nah, makanya ini harus dipertimbangkan. Harga ini juga harus hati-hati. Di satu sisi harus bisa mengcover seluruh biaya produksi, tapi di satu sisi yang lain harga itu juga harus kompetitif dengan pesaing-pesaing dari produk tersebut. Lalu pengelolaan SDM, apakah menggunakan sumber daya manusia? Misalnya kalau perusahaan Amerika membuka cabang di Indonesia, pilihannya kan antara menggunakan karyawan full dari Indonesia atau menggunakan karyawan dari Amerika atau menggunakan karyawan dari negara lain di luar Amerika dan Indonesia atau kombinasi ya. Nah, ini harus hati-hati. Ya, kalau di Indonesia sendiri peraturan mengenai tenaga kerja asing itu diatur secara spesifik ya, hanya ada beberapa posisi yang bisa diisi oleh pekerja asing. Itu ada peraturannya, nanti silakan kalau saudara tertarik bisa cari di Google ya. Nah, saya pikir itu ya materi untuk chapter ke-3. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.